Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ke-13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayar dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Cara kerja Tuhan yang ajaib. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang percaya harusnya kita pernah merasakan, dan itu semestinya. Karena apa? Tuhan kita yang ajaib memiliki cara kerja yang luar biasa, dan itu berlaku kepada siapa saja yang mempercayai, mengimani, dan berharap padanya. Dan ketika kita berharap, beriman kepadanya, kita akan merasakan bagaimana dia bekerja dengan caranya yang ajaib. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bagaimana yang terjadi bagi bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan. Penulis kitab Deutro Yesaya ini menuliskan bagaimana Allah memakai Kores yang adalah bukan orang Israel. Kores adalah bukan orang yang mengenal Allah Israel. Dia yang dipakai Allah untuk memulangkan, mengembalikan orang Israel yang ada di pembuangan kembali ke tanah leluhur mereka di Yerusalem. Dan hal ini merupakan di luar nalar, di luar logika berpikir dari orang-orang Israel. Kenapa? Ketika mereka mendengar adanya nubuatan bahwa mereka setelah 70 tahun akan kembali dari pembuangan, pasti mereka akan berpikir, siapa yang akan Tuhan pakai? Apakah kita akan berperang melawan kerajaan Babel, Media, Persia? Atau bagaimana? Dari suku apa? Apakah dari suku keturunan Raja Yehuda, atau keturunan Imam Lewi, atau suku yang mana lagi yang dipakai Tuhan untuk membebaskan mereka, untuk membawa mereka, untuk menunjukkan karya keselamatan kepada mereka. Mereka boleh kembali dari pembuangan di Babel, yang pada saat itu sudah dikalahkan oleh Media Persia. Banyak lagi hal-hal yang mereka pikirkan, yang menurut mereka ya secara manusiawi mereka bisa pulang dengan cara A, B, C, dan D. Namun cara kerja Allah di luar akal, di luar nalar manusia. Kalau kita dengar kesaksian banyak hamba Tuhan, bagaimana Tuhan menolong para hambanya dalam mendirikan gereja, dalam pelayanannya, bagaimana cara kerja Tuhan yang ajaib, bagaimana Tuhan memakai dengan luar biasa. Ya, ada rekan-rekan saya, hamba Tuhan yang ada di YouTube, bagaimana Tuhan pakai luar biasa, melepaskan roh-roh jahat, mengusir roh-roh jahat. Cara kerja Tuhan yang ajaib kepada para hambanya dipakai luar biasa. Dan saya simpel saja, Tuhan masih memakai saya sampai dengan saat ini bisa share firman Tuhan. Itu cara kerja Tuhan yang ajaib. Kadang bangun pagi susah, untuk tag tengah malam, untuk tag pagi dini hari jam 4, itu juga susah. Tapi Tuhan pakai dengan caranya yang ajaib, saya tetap digerakkan. Kadang ada ayat-ayat yang agak sulit untuk ditafsirkan. Cara Tuhan yang ajaib, ketika saya tag, saya serahkan semua sama Tuhan. Tuhan, hambamu berserah, ajari. Ketika saya berbicara, saya bisa menyampaikan 5 menit pas saya bisa selesaikan apa yang harus saya sampaikan kepada orang yang mendengarkan melalui YouTube ini. Dan sampai sejauh ini puji Tuhan, saya masih bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan caranya yang ajaib. Sama seperti Kores dipakai Tuhan luar biasa, mengembalikan bangsanya dengan maksud penyelamatan. Dan bagaimana Tuhan katakan, Tuhan ratakan jalannya. Bahkan Tuhan juga yang membangun kota Yerusalem. Tuhan pakai Kores, Tuhan lengkapi bangsa itu ketika kembali ke Yerusalem. Mereka dibekali untuk pembangunan kota Yerusalem. Bahkan Allah katakan, dan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan suap. Demikian firman Tuhan. Luar biasa cara kerjanya yang ajaib. Tidak hanya dikembalikan, tapi juga disuruh agar kota Yerusalem dibangun kembali. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi renungan bagi kita, bahwa cara Tuhan yang ajaib
juga boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, selamat merasakan cara kerja Tuhan yang ajaib dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.